Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam Itu Indah. Dan alhamdulillah banyak sekali nih jamaah yang setia nonton Islam Itu Indah. Kalau gitu aku bacain deh pertanyaannya ya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya ya jamaah ya dari @bunga Saski. A-nya ada 3 ya. Assalamualaikum Bunga Saski ya. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya nih. Kenapa di dalam surat Al-Ikhlas nggak ada hubungannya sama perilaku ikhlas? Mohon dijawab nih yang tadi pada penasaran nih. Mohon jawabannya Ustadz Maulana. Justru makna surah Al-Ikhlas, ikhlas di dalamnya. Tanpa disebut. Coba. Allahu samad. Allah tempat bergantung. Ya. Kul huwallahu ahad. Allah itu esa. Kan Allah. Ya. Semuanya membahas tentang Allah. Semua yang dibahas dari isi kandungan surah Al-Ikhlas itu adalah Allah semua. Tidak ada permintaan di situ. Pokoknya Allah aja. Tidak ada kebutuhan di situ. Pokoknya Allah aja. Benar. Tidak ada keinginan di situ. Semuanya Allah. Jadi betul-betul ikhlas. Cuma tidak disebut kata ikhlas. Tapi maknanya ikhlas. Coba. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allah tempat bergantung. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Coba. Kata anak, kata bapak. Coba. Anak? Anak. Ya. Ada orang berbuat karena anaknya anu. Ya. Ya. Datang anaknya Ustaz Sam. Aku datang karena anaknya Ustaz Sam. Ya. Coba anaknya orang lain. Aku bantu gak? Iya. Coba. Ada orang berbuat karena anaknya anu. Anak presiden, anak menteri, Ya. anak pejabat. Ya. Jadi dia, ayo dia kenapa? Anak pejabat. Ya. Berarti dia tidak ikhlas. Coba anak orang lain diperlakukan gak? Belum tentu. Itu ikhlas. Ya. Ada juga orang berbuat karena bapaknya ya anu. Iya juga. Bapaknya. Berarti itulah makna di balik ikhlas. Dia tidak memandang anak siapa, bapak siapa, pokoknya semua diperlakukan sama. Bukan karena berharap pujian dari bapaknya, bukan dari berharap pujian dari anaknya. Oh, Itu. berarti itu makna surat Itu Al-Ikhlas luar itu biasa ya. ikhlas. Mau dibahas Baik. lagi? Udah habis durasi. Insya Allah dalam kesempatan akan dibahas lebih lengkap lagi sama Ustadz Maulana ya. Dan terima kasih jamaah sudah bertanya ya. Pertanyaan selanjutnya dari Instagram Putri Ayuningsih 321. Assalamualaikum Ustadz, boleh gak sih kita nggak ikhlas minjemin duit sama orang? Soalnya dia ngutang terus. Nah, boleh gak nih Habib Usman gak ikhlas? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketika seseorang dia nggak ikhlas, itu haknya dia, nggak jadi masalah. Karena apa? Ada hablum minan nas yang kita harus paham di sini. Bahwasanya siapa orang yang mau meminjamkan, kita tahu pahalanya 10 kali lipat dan bahkan lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ngasih pinjam aja. Dan ketika dia meminjamkan udah sering 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ini orang lama-lama kesel juga nih minjam mulu, tapi yang kemarin aja belum bayar. Ya kan? Ya. Akhirnya timbul nggak ikhlasnya, keselnya ini tuh wajar, itu alami manusia. Kenapa? Manusia nggak jauh daripada godaan syaitan yang terkutuk. Ketika masuk dalam pikiran dan jiwanya, udah nggak usah pinjemin, udah ngapain sih pinjemin, ini nggak bakalan dibayar juga, nggak bakalan diganti juga. Karena orang yang minjamkan ibaratnya anggap uang hilang. Tapi harus paham, yang bahaya adalah orang yang ketika dia berhutang, nih orang yang minjem duit nih, bahaya. Kenapa? Kalau dia nggak membayar hutangnya, maka dia adalah manusia yang akan ditagih nanti sampai dia di mizannya Allah, dia utang sama si fulan bin fulan, nggak akan bisa masuk surganya Allah. Ditemuin dulu, suruh bayar hutangnya dulu. Dengan apa? Dengan amal ibadahnya bisa habis. Oleh karena itu juga Rasulullah SAW ketika ada salah satu sahabat yang dimana dia belum bayar hutang, ditanya udah bayar hutang belum? Belum, Rasulullah senderan lagi. Ya kan, biar sahabat yang menyolatkan. Tapi ada saudaranya bilang, ya Rasulullah saya yang membayarkan. Akhirnya apa? Rasulullah bangun dan menyolatkan. Karena hukum menyolatkan mayit adalah fardu kifayah. Yang dimana bisa digantikan dengan 1-2 orang dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu bayar hutang wajib hukumnya. Kalau nggak bayar hutang maka dia akan dipertanggungjawabkan daripada perbuatannya sampai
hari kiamat nanti. Baik, Masya Allah. Terima kasih Habib Usman Ya, untuk ya. penjelasannya. Jamaah terima kasih ya sudah bertanya ya. Semoga terjawab juga ya. Dan sekarang jamaah kita siap-siap, siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan muhasabah dan juga doa yang akan dipimpin oleh guru kita, Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Mohon izin guru-guru. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 8 Syawal berarti sepekan berlalunya bulan suci Ramadan. Mungkin kalau kita menghitung-hitung amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan belum tentu semuanya kita lakukan dengan ikhlas. Maka dari itu para salafus saleh, para sahabat terdahulu mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan lamanya memohon agar Allah menerima seluruh amal kebaikannya. Kita tahu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kita tahu Sayyidina Umar bin Khattab, kita tahu Sayyidina Uthman bin Affan, kita tahu Sayyidina Ali radhiyallahu anhum wa ardahum. Mereka semua adalah orang-orang yang ketika beramal soleh luar biasa amalan mereka. Akan tetapi mereka masih memohon. 6 bulan lamanya mereka meminta kepada Allah agar Allah menerima amalnya. Betapa berbahayanya ketika suatu amalan kita tidak lakukan dengan ikhlas. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, sedikit kami berbagi pengalaman. Kami sedikit memperhatikan apa yang dilakukan oleh istri kami di rumah. Melahirkan, hamil dalam keadaan bersusah payah. Melahirkan dalam keadaan bersusah payah. Menangis, berkeringat air mata. Namun ternyata kelak ketika seorang anak menikah, dia tidak akan disandarkan kepada nama ibunya. Dia disandarkan kepada nama ayahnya. Binnya pun kepada ayahnya. Namun adakah seorang ibu yang marah, kenapa namanya kepada ayahnya? Kenapa bukan ke namaku? Tidak, kenapa? Karena itulah keikhlasan seorang ibu dalam merawat anaknya, melahirkan, membesarkan. Begitu pula seorang ayah, mereka mencari nafkah, memberi nafkah agar anak-anaknya mendapatkan pendidikan terbaik, pelayanan terbaik, servis terbaik. Namun ketika sudah menikah ternyata anak perempuannya justru melayani suaminya. Janganlah kita sebagai orang tua merusak seluruh amal pahala kita, melahirkan, membesarkan, mendidik dengan menyebut-nyebutnya. Kalau bukan ayah ibu dulu merawat kamu, kamu gak akan jadi seperti sekarang. Jangan kita rusak amal ibadah kita dengan cara kita menyebut-nyebutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Ya Allah, terima seluruh amal ibadah kami ya Allah. Mungkin di dalamnya kami belum ikhlas beribadah karenamu ya Allah. Maafkan kesalahan kami, terima seluruh amal ibadah kami, wabil khusus ibadah Ramadan kami. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina